yang bukan hakku. Dan kalau memang aku mengatakan, tentu engkau lebih mengetahui, sedang aku tidak mengetahui sedikit pun tentang ilmu Allah. Sekarang ketika sinkronkan dengan Bible, ada pernyataan Yesus dalam Matius 6:24. Tidak ada seorang pun yang dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Tidak mungkin memuliakan yang lain dan mengecewakan yang satu. Tidak mungkin mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon. Sebab itulah di Imamat 19 nomor 19, jangan taburi ladangmu dengan dua jenis benih yang berbeda. Jadi berarti jangan kau campurkan Yesus dengan Tuhan, karena itu tidak Alkitabiah. Begitu ya. Moga-moga kamu boleh tunjuk ayatnya kemudian di mana Kristen itu masuk surga. Lanjut. Terima kasih sudah banyak ngomong tadi, tapi ngomong banyak nggak jelas, Kristen, tapi ditafsirkan ke arah yang salah semua. Bapak mengerti apa arti Kristen? Saya persilakan Anda untuk menjabarkan, karena kalau kamu bertanya kepada saya yang lebih tahu apa itu Kristen, maka menjadi debat kusir. Silakan saja kamu persembahkan apa yang kamu. Oke. Anda di sini jabarkan aja, jabarkan, nanti ditanggapi oleh ahli daya. Jangan bertanya, dijabarkan Kristen itu apa. Ya, lanjut. Kristen jadi begini, Kristus, Pak. Bentar abang tersenyum, bentar ya. Oke, gantian kalian, gantian ya. Gantian. Jadi jangan paduan suara. Yesus sudah banyak berjanji. Yesus sudah banyak berjanji, mengajar juga. Jadi semua janji itu pasti berlaku dong kepada murid-muridnya. Yang akhir-akhirnya murid itu menampakkan dirinya adalah Kristen. Berarti Kristen itu benar-benar murid Yesus. Apa yang dijanjikan Yesus itu berlaku kepada Kristen, abangku. Dikatakan, akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Barang siapa percaya padaku, dia akan selamat. Nah, itu berlaku. Kami percaya pada Yesus. Itulah jaminan keselamatan, abangku. Jadi abang jangan bertanya lagi mana di mana janjinya. Memang dia katakan kita keluar Israel di mana? Di mana ayatnya? Di mana ayatnya Yesus menjanjikan keselamatan itu di luar dari Bani Israel, di mana? Di luar Bani Israel. Iya. Itu kan kepada murid loh. Kami kan Kristen murid, Bang. Di mana mengatakan Kristen? Yesus pernah mengatakan bahwa Kristen adalah bagian daripada muridnya. Di mana? Lah, tadi sudah diceritain Kristen setelah banyak itu murid-murid makin banyak murid-murid Yesus adalah murid-murid daripada Bani Israel, sedangkan tidak di mana ajarannya Yesus mengenal pada Kristen itu dan mengajarkan di luar kekristenan Bani Israel itu di mana? Itu murid Yesus, Bang. Saya tanya legal standingnya Yesus mengatakan Kristen itu kepada orang-orang di luar Bani Israel itu di mana ayatnya? Bahwa Yesus bisa memberi legal standingnya bahwa kalian adalah bagian daripada Yesus itu. Giliran saya ngomong, kalian ngomong. Tadi saya biarin sampai 5 menit. Alkitabiah dong. Jangan berdasarkan narasi dan fungsi. Dengan hal-hal asumsi dan negatif, saya biarkan aja. Bosku, murid Yesus menuhankan Yesus atau menuhankan Allah? Menuhankan Allah. Sekarang Anda menuhankan siapa? Allah. Bukan Yesus. Firman Allah ada dalam Yesus, makanya disembah juga. Bukan Yesus. Firman Allah kan ada di dalam Yesus, makanya disembah juga. Tadi saya sudah membacakan Imamat 19:19, jangan menaburi ladangmu dengan dua jenis benih. Berarti jangan campurkan orang dengan manusia. Yang juga dikatakan oleh Yesus dalam Matius 6 nomor 24. Jangan mengabdi kepada Allah dan kepada Mammon, jangan dicampurkan manusia dengan Tuhan. Sekarang saya tanya. Saya terjemahkan itu. Jangan terjemahkan, Bang. Itu kamu hancurkan. Karena apa? Di Wahyu 22:18 dan 19, kalau kamu mengurangi dan menambahkan apa yang difirmankan oleh Tuhan, maka Allah, dengar. Maka Allah akan mencabut daripadanya pohon kehidupan dan menambahkan malapetaka yang besar. Mengutamakan uang, Bangku. Jadi masalahnya sekarang, bosku. Begitu. Sekarang Tuhan kamu siapa? Allah. Bukan Yesus. Yesus itu kan firman Allah. Yesus Tuhan juga gitu. Ya, Yesus Tuhan juga. Iya. Allah Tuhan juga. Iya. Berapa Tuhanmu? Kan Tritunggal.
Ya, Apa berapa Anda Tuhan? belum Oh, ngerti Tritunggal. keimanan Kristen bagaimana Oke. tadi menafsirkan Alkitab, tapi yang Oke, ya udah. Sekarang Tuhanmu Tritunggal, betul? disembah Allah. Tetapi kenapa Yesus disembah pula? Ada firman Allah di dalamnya. Iya. Sekarang Tuhanmu Tritunggal, betul? Ya. Betul? Apakah pernah Yesus mengajarkan Tritunggal sama Bani Israel? Coba jawab. Tidak diajarkan, tapi kenyataannya memang Berarti begitu. kamu sedang menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Betul apa betul? Tidak diajarkan, tapi kenyataan begitu. Kalau kenyataannya begitu, Dari apa mana perlu kamu diajarkan? dapat Dari mana pengajaran kamu sementara mendapatkan tidak bahwa Yesus diajarkan? mengajarkan Tritunggal? Kenyataannya. Apa perlu diajarkan lagi kalau sudahnya kenyataannya begitu? Sama dengan begini abangku. Mana ayatnya? Sembahlah aku, kata Yesus. Tidak ada ayatnya Yesus Dadah. menyuruh sembah. Tapi kalau Tuhannya Yesus itu harus disembah. Menyembah dia. Begitu saudara. Sekarang, apakah kamu boleh menjabarkan sesuatu yang tidak alkitabiah untuk didiskusikan? Tidak boleh. Tidak boleh. Kenapa kamu mengatakan Boleh saya Tritunggal jawab yang tadi? tidak alkitabiah? Bapak Boleh, Putra Bang, dan Roh tersenyum. Kudus, Boleh. Boleh. Anda Itu boleh baca Alkitab, di Abang. Matius Karena kenyataannya kan 28 ada ayat Allah 19. firman. Bapak boleh baca Di situ dikatakan, 28 baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Apakah dia bilang di situ Bapa dan Roh Kudus adalah Tuhan? Demikianlah kata kamu, Pak. Betul itu, Iya. Pak. Ada di situ dikatakan bahwa tiga itu adalah Tuhan. Tritunggal, Pak. Terima kasih, Pak, atas Ya, ada di situ dikatakan itu adalah Tuhan. informasinya. Bapa, Putra dan Roh Kudus hakikatnya adalah Yahweh sendiri, Pak. Mana? Terima kasih, Di mana di situ dikatakan itu adalah Tuhan? Bang tersenyum. Di mana dikatakan situ ada Tuhan? Coba Bapak baca di Matius Saya lebih 28 tahu. ayat 19. Kalau kamu suruh saya membaca dari ayat 16 yang ditambah sampai 20 itu tanpa Bible pun saya tahu. Sekarang saya tanya, di situ ada Tuhan? Iya, di situ kan sudah tertulis baptis Di mana? Di mana? Bapa, Putra itu dan Roh Bapa, Kudus. Putra dan Roh Kudus. Sebab itu berlaku pengajaran baptisan kepada Bani Israel. Sekarang Kristen bukan melakukan itu, tetapi menuhankan Bapa, Putra dan Roh Kudus. Itu ayatnya di mana? Kan Bapak tanya di mana ayatnya tertulis? Ya, di mana? Di mana ayatnya bahwa Bapa, yang Roh Bapak Kudus baca itu yang Tuhan? 19. Itu Bapak baca 19 itulah Tritunggal, Pak. Oke, kalau tidak ada di situ dikatakan Tuhan, kamu siap-siap ya. Saya screen ya. Ya pen boleh. Iya. Oke. Jadi jangan kamu asal berbunyi karena ini memalukan, Bang. Saya peringatkan sekali lagi, ini bukan gereja. Kita di sini lebih hafal Bible. Bapak Kalau mengerti tidak ada Tritunggal dikatakan atau di situ enggak? bahwa itu adalah Tuhan Iya. ketiga-tiganya. Katakan tadi abang Pertanyaannya, itu di Bapak dalam mengerti dua Tritunggal atau enggak, sudah Pak? dinubuatkan dalam 2 Petrus 2 ayat 2 Sekarang itu saya apa tanya, tadi? saya ulang tanya ya, Tritunggal tersenyum. Iya, Sekarang Bapak saya mengerti tanya, Tritunggal. Tritunggal itu tertulis di Bible ajarannya atau dibuat-buat oleh orang gereja? Sudah ada gambarannya abangku di dalam Tertulis Alkitab di ada Bible firman, atau ada dibuat-buat Allah, oleh gereja? Itu semua sudah tertulis Kan di sudah Bible, Pak. dikatakan, pernyataan Oke, itu. oke. Kalau Di mana Tritunggal dikatakan? tertulis di mana? Di Itu mana yang Bapak dikatakan baca Tuhan tadi. adalah Ayat 19. Tritunggal? Di mana? Itu yang Bapak Oke. baca itu Tritunggal Lagi kamu itu. balik-balik di situ ya. Oke, Matius. Kalau tidak ada di situ dikatakan Tuhan Tritunggal, awas kamu ya. Karena saya ini Iya. capek-capek membukakan data. Kamu ini hanya membacakan satu ayat yang mengikut kata pendeta. Gini aja, kalau Bapak Bentar capek ya. biar saya bacakan aja. Kalau Bapak Gak capek apa-apa, biar saya nanti bacakan saya aja. screen. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptiskan mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Di mana Tritunggalnya di situ? Tritunggal, Pak. Di mana Tritunggalnya di situ? Tritunggalnya, Pak, menurut pemahaman Kristen. Ya, menurut pemahaman kamu silakan. Tapi jangan berdasar mengasumsikan sesuatu yang tidak alkitabiah, Bang. Ini ya saya Itu penting menurut ya. Bapak, tapi kami orang Kristen mengerti itu, Pak. Iya, Hanya kalau Bapak menurut yang iman, mengerti. sebab itulah bawa bong. Kalau dalam diskusi begini jangan bawa iman, lepas imannya tinggal dibawa. Karena kita bukan dari imanin lagi, kita menggunakan data. Ini ya saya open Saya cam ya. melepaskan imam saya, tapi saya mengikuti apa yang ditulis oleh bapak-bapak gereja. Iya. Itu ditulis bapak-bapak gereja, bukan ditulis secara Alkitabiah. Di mana kok bisa Astaga. dicampur adukan bapak-bapak gereja dengan Saya nggak Alkitabiah? berani mau menambah-menambah karena Itu udah kami kamu nggak boleh, nambahi. Pak. Apa yang Kamu ada sudah tertulis itu menambahi yang saya katakan. dengan konsep Nah, Tritunggal. Kamu tambah di ayat ini ya. Saya bilang sekali lagi, saya malas jawab itu. Bahwa ayat yang kamu baca pun itu ayat insersi. Di mana di situ dikatakan Tuhan Tritunggal? Di mana? ya menurut kami orang Kristen ya itu. Jangan Tritunggal itu pakai ya, Pak. menurut Putra Bang, dan Roh ini Kudus. bukan gereja, Bung. Putra itu firman yang menjadi manusia, Pak. Di mana Itu dikatakan Bapak Tritunggal di situ? Anak dan Roh Tinggal baca di mana Allah. situ Tuhan di situ. Di mana Tuhan Tritunggalnya Tritunggal? konsepnya?
Iya, sudah ada itu Bapa, Penjelasannya Bapa, itu Anak dan Roh Kudus. Simpel dari saya. Di mana tertulis di sini dalam ayat ini Tuhan Tritunggal? Di mana? ya itu pemahaman kami menurut kami orang Kristen, yaitu Bapa. Sebab itu saya bilang pemahaman jangan dibawa di atas kumal. Kita lebih tahu Bible, Bang. Jangan ajari kami tentang gospel. Sekarang kalau diajari di gereja, Masalahnya itu lepas kami di dalam. tahu Bible kami daripada Anda, Pak. Nah, Pemahaman sekarang Anda di mana di sini begitu, Pak. dikatakan Tuhan Tritunggal? Di mana? Itu Bapa, kalau menurut Anak dan Roh Kudus. Ah, di mana? Iya, Di situ itu, dikatakan Bapak. Tuhan itu Tritunggal di mana? Itu Bapa, Anak dan Roh Kudus itu, Pak. Sudah, mau di mana lagi kamu? Sudah ada di mana Di mana dikatakan Tuhan di situ kok ketawa? Bapak mau Jadi memutar otak saya Kristen, gimana? teman-teman Ini Kristen memang tertulis boleh di situ. membawa iman tapi membawa malu juga lah. Jangan membawa iman tidak membawa malu di atas kumal, ya. Jadi Saya abang itu tidak malu, Pak. paksa Justru saya Oke. saya menegaskan Abang, di situ, Pak. Sekarang Memang saya itu dengan abang terlalu paksa. dengar, dengar. Sendiri pertanyaan Anda. Dengar. Sekarang kembali ke laptop. Apa yang mau didengar? Tadi dibahas Juga keselamatan akan Kristen dengan Islam. Karena orang mau dengar. Sekarang di mana tertulis bahwa Kristen itu masuk surga? Di mana? Lah, dari tadi sudah saya baca, gimana lagi? Di mana? Yang kamu baca Kristen masuk surga di mana? Kan sudah saya baca tadi semua Kristen masuk surga itu di mana? Kristen, ingat Kristen masuk surga di mana? Murid Yesus, Bang. Dari Kristen mana itu kamu adalah temukan? murid Woi, bung. Dari mana kamu temukan Yohanes dan Matius itu menyembah anak orang? Yesus dan muridnya, baik itu Dari Petrus mana kamu maupun Yohanes. temukan orang Bani Israel itu menyembah anak Maria? Pak, baca di Roma 10 ayat 9, Pak. Itu firman Tuhan atau firman Yesus? Firman Bapak baca Paulus. di situ, Pak. Di Firman situ Bapak Paulus, akan kan? Jawab, Pak. Roma Di situ ayat firman 10 Paulus, ayat kan? 9. Firman Justru dari Paulus. tadi saya menampilkan Bisa sama saya baca? kamu bahwa Paulus dan Yesus ini bertentangan antara langit dengan bumi. Saya jelaskan, Pak. Gimana sih, Pak? Biar Bapak paham. Bapak kan Oke. paham. Sekarang saya ikut cara kamu ya. Roma 14 nomor 9 ya. Betul ya? Bukan Roma 10:9. Roma Oke, Roma 10:9. Coba kamu baca. Sebab jika kamu mengaku dengan mulutmu bahwa Yesus adalah Tuhan dan percaya dalam hatimu bahwa Allah telah membangkitkan Dia dari antara orang mati, maka kamu akan diselamatkan. Kamu lebih percaya dengan Paulus Oke, apa pada sebentar Bang Yesusnya? Theodor, sebentar. Sekarang saya tanya, tersenyum, saya tanya, itu firman Tuhan atau firman Paulus? Pak, Jawab. Saya tanya simple, itu firman Tuhan atau firman Paulus? Pak, mereka itu adalah saksi hidup, Pak. Di mana kamu bersama-sama temukan dengan Paulus Yesus, itu Pak. adalah saksi Yesus? Di mana? Sekarang saya tanya ulang, apakah itu firman Tuhan atau firman Paulus? Jawab. Paulus itu kan sudah dipenuhi Roh Kudus. Saya tanya bukan itu. Al-Hidayah. Firman itu dari Yesus, dari Allah atau dari Paulus? Aduh, Pak, Bapak ini Dari bicara Roh Kudus melalui baik loh. Kenapa Bapak pelintir-pelintir kan? Oke, dari Roh Kudus ya. Roh Kudus ya. Pak, baca di coba 2 Korintus 11 nomor 17 itu apakah Begini, firman Pak. dari Roh Kudus? Tolong Pak, biar saya jelaskan. Paulus itu adalah utusan. Itu dikonfirmasi. Coba Bapak Yang baca saya tanya Ibnu nanti Katsir. ke situ. Yang saya Coba tanya baca, itu Pak. firman Coba Tuhan Bapak atau firman baca Paulus? Tafsir Ibnu Katsir, ya, Yasin 14. Coba Bapak baca, Bung, jangan mengajari kami tentang hadis. Itu makanya tidak sampai sanatnya kepada Rasulullah. Jadi itu hanya tafsir Ibnu Katsir. Ada kapasitas untuk Sekarang saya tanya samamu. Bapak aja, Pak. Roma 10 nomor 9 itu firman Tuhan atau firman Paulus? Jawab kok simple. Boleh menceritakan Alkitab pun. Kan tidak ada. Tersenyum. Bang Dalbo coba di mute ini si bosku dari tadi benar sih enggak ketentuan. Saya tanya, itu firman Tuhan atau firman Paulus? Jawab simple aja. Tapi berarti mulutnya Itu firman Tuhan, kenapa Pak? Oke, firman Tuhan ya, betul ya. Firman Tuhan ya. Berarti Paulus ini Tuhan gitu. Kamu sedang mengakui Paulus adalah Tuhan. Loh, Roh Kudus itu dipenuhi Roh. Paulus itu dipenuhi Roh Kudus, Bang. Di mana? nggak boleh kita Saya ulang. Itu firman Allah atau firman Paulus? Serba salah toh. Paulus itu Kalau kamu dipenuhi Roh bilang itu Kudus. firman Allah, berarti kamu sedang mengalahkan Paulus. Bukan Pak, itu ada jawaban karena Alkitab Coba. ini adalah
yang bisa mendukung di antara satu sama lain ayat-ayatnya. Oke. Bisa gitu, Pak. Oke, jadi Cuma kalau nanti kamu saya- malu-malu untuk menjawab, saya ikut narasi kamu mendukung antara satu dengan yang lain, betul ya? Betul ya? Sekarang coba baca 2 Korintus 11 nomor 17, itu firman Tuhan atau firman Paulus? Iya, Bapak bacakanlah. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan, melainkan seorang bodoh yang berkeyakinan bahwa dia boleh bermegah. Aduh, noise. Itu firman Tuhan atau di firman situ Paulus? Paulus merendahkan hati, Bang, bukan kayak abang. Tidak tertulis di Rasa situ pintar. merendahkan hati, bukan Ada artinya di waktu sini rasa pintar. kita sedang tahu Paulus merendahkan hati atau meninggikan hati. Jawab aja simple, itu firman Tuhan atau firman Paulus? Apa Itu kan yang aku tulisan katakan, Paulus jelas-jelas. aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Itu firman Tuhan atau Paulus? Nah, itu dia orang yang rendah hati, bukan kayak abang yang tinggi terus. Yang saya tanya Rasa itu firman pintar. Tuhan Kalau atau kau firman pintar, Paulus? Coba jawab. Pintar penuh dengan Roh Kudus, dia Kok bilang muter-muter dirinya bosku? Woi, kalau tidak punya kapasitas jangan berbicara, semakin banyak orang yang mualaf. Itu firman Tuhan atau firman Paulus? itu tulisan Paulus. Berarti Paulus ini Tuhan, gitu. Pak, Tulisan Paulus, bukan saya bilang Paulus Tuhan. Nah, Dari sekarang Bapak kalau tanya, tulisan Paulus, Paulus itu dari kenapa mana, dia sudah mengatakan bahwa dia berkata bukan firman Tuhan, kamu akui bahwa saling menggenapi, kenapa? Pak, Paulus ini kan banyak. Paulus yang dari mana? Kami cuma mengenal Paulus dari Oh, Antioquia. Paulus. Berarti ada Paulus yang lain menuliskan Bible? Berapa sih Paulusnya di Bible? Kami mengenal Paulus yang di Antioquia, Pak. Yang Paulus mana yang botak itu, yang tinggal satu yang diketekin Bible-nya, atau yang Iya, dari mengajarkan mana dia, kamu tentang dogma? Iya, dari mana, Pak, itu dia Paulus itu? Kamu terangkan. Karena yang saya tanya bukan dari mananya. Bahkan kalau saya tanya siapa mamanya, kamu akan mencret. Sekarang yang Iya, saya tanya, 2 Korintus daerahnya dari mana? 2 Korintus 11 nomor 17 itu firman Antioquia, kan? Tuhan atau bukan? Iya, Pak, Paulus itu dari Antioquia, kan? Tidak usah ke situ, itu bukan pertanyaan. Yang saya tanya 2 Korintus 11 17 itu firman Tuhan bukan? Iya, Paulus itu kan mengajar jemaat di Antioquia, kan? Bung, yang saya tanya, saya ulang ya, ini bahasa Melayu dengan baik dan benar. 2 Korintus 11 nomor 17 firman Tuhan atau bukan? Coba dibaca, Bang. Yang kami tahu itu Bunyinya Paulus apa? ya dari Antioquia, Pak. Itu. Apa yang aku katakan, aku mengatakannya bukan sebagai seorang yang berkata menurut firman Tuhan. Ini firman Paulus atau firman Tuhan? Miu. Itu kan jelas saya bilang tadi udah 3 kali tulisan Paulus. Nah, Sebetulnya, berarti Paulus ini Tuhan. Karena kamu banggakan Paulus gitu. Pak, sebetulnya tuh dia memang rasul, Pak. Sebenarnya kita sepakat, Pak. Sebenarnya. Enggak sepakat saya. Mana ada rasul dari Yunani? Tidak ada. Kalau Sekarang saya tanya sama kamu, kalau kamu membanggakan ayat-ayat Paulus, bagaimana sekarang kamu mau merendahkan Yesus karena ajaran Paulus? Kalau Bapak tidak percaya, coba Bapak baca tafsir Ibnu Katsir Yasin 14. Bung, itu kami sudah tahu. Itu sanadnya tidak sampai kepada Rasulullah Muhammad Itu bukan SAW. Paulus, Jadi itu tidak dipakai di Islam, saudara. Itu kami tidak mengimani itu, ya. Jangan ke sana-sana, ya. Ya, pertanyaan yang timbul Jalan-jalan. adalah kenapa teman Kristen membanggakan Yesus dengan narasi-narasi Paulus, sedang dari Yesus sendiri tidak pernah mengatakan dia Tuhan. Karena kamu baca tadi kan Roma 10 nomor 9 kan, kamu disuruh mengaku bahwa dia Tuhan toh. Sekarang bagaimana kamu disuruh oleh Paulus yang berkata-kata bukan firman Tuhan? Ya itu memang firman Tuhan yang mereka dengar daripada apa ya? Di mana pernah Tuhan berfirman bahwa apa yang Tuhan firmankan bukan firman-Nya? Di mana? Pak, mereka itu adalah murid dan saksi-saksi hidup, Pak. Gimana sih, Pak? Oke. Ya, apa yang mereka Saya dengar, itu mereka ikut aja. tulis, Kalau Kristen kemana-mana saya ikut. Sekarang Iya. coba di mana kamu ketemukan Paulus itu murid Yesus? Di mana? Bentar ya. Iya. Cek ya. Oke. Kalau tidak tanya Al Hidayah dong. Tanya Al Hidayah aja. Di mana sih Bang Al? Paulus ini tiba-tiba, siapakah engkau Tuhan? Gitu. Bertanya.
Padahal di Galatia 1 nomor 11 dia sudah dipilih sejak dari kandungan katanya. Tapi dia masih nanya, siapakah engkau Tuhan? Gitu. Kaukah itu Ani? Masih ya. Cukup rumah. Kaukah itu Ani? Coba carikan ayat di mana Paulus itu murid Yesus. Paulus bukan murid Yesus, tapi Paulus dipilih secara Loh, langsung. berarti kamu sedang bertentangan dengan tersenyum. Memberitakan Injil Senyumlah, kepada- senyumlah, ahai cek me molek. Kok kamu bertentangan sih? Katanya si tersenyum tadi Cakaran muridnya. dan tersenyum kamu nanti cakar-cakaran. Di mana ketemukan itu? Paulus murid Yesus di mana? Kalau nggak ada ateis saja Bang Bosku. Lebih baik jadi ateis. Enggak ada beban. Nggak pusing mikirin ini. Enggak ada pertanyaan. Kalau kayak ateis itu enggak ada pertanyaan. Dan tidak akan ditanya itu. Enak, gampang, mudah. Bosku. Apa tuh Bang? Udah. Kalau nggak ada bukti, kata itu oh, jadi ateis saja, jadi nggak ada beban. Wah jangan. Yesus sudah selamatkan saya, ngapa saya milih masuk neraka lagi Bang? Nanti saya tanya, di mana Yesus menyelamatkan kamu? Ya jawab Mana aja, legal jawab aja. standingnya? Ya, jawab aja, Bos. Oh, Yesus menyelamatkan Pertanyaan. Jangan dulu ke situ, jangan Di terpancing. Kisah Para Rasul 18 ayat 9. Kisah Siapa Para yang Rasul. disajikan dari surat kisah para rasul? Kamu percaya Paulus yang menulis kisah para rasul atau Yesus secara langsung yang bersabda? Pak, dengan segala hormat, Paulus itu rasul juga, Pak. Gimana sih? Di Bapak mana itu? legal standingnya dia mendapatkan julukan sebagai rasul? Dari mana rasul dari Yunani? Ya, Berapa Bapak itu Bang? baca lah. Berapa itu kamu bilang? Kisah para Rasul 18? Berapa? Kisah Para Rasul 18 ayat 19. Tapi jangan kita lewati dulu yang nomor 3-nya ya. Kisah para Rasul 18 nomor 3 dulu. Coba saya baca ya. Pada Apa- satu malam berfirmanlah Tuhan kepada Oh. Paulus di dalam satu penglihatan. Jangan takut. Teruslah memberikan firman dan jangan diam, sebab aku menyertai engkau dan tidak seorang pun yang akan menjamah dan menganiaya engkau. Itu Tuhan sendiri bicara pada para rasul, Itu Pak. pengakuan Paulus, pengakuan Bung, dia gitu. itu Legal kisah para standingnya rasul. dari mana? Itu kisah para rasul itu ditulis oleh Lukas muridnya Paulus. Sekarang yang saya tanya, di mana ayatnya Yesus mengatakan Paulus ini adalah muridku? Mengapa lebih mudah Bapak nggak percaya yang tertulis di sini daripada Bapak juga kan bersaksi juga Bapak itu? Gimana? Bung, sama dengan Trinitas yang tidak ada di Bible. Sekarang gini, Kalau kami ketika yang kamu bahasa mengatakan apa, bahwa Paulus itu murid Yesus, di mana ayatnya? Itu Pak. Di mana? Sial hidayah nih. Ayo, di mana ayatnya itu? Paulus itu murid Ini Yesus. Sudah Kisah saya baca para itu, Tuhan Rasul sendiri itu yang tulisan firman. Lukas, muridnya Paulus. Lagi-lagi mereka berkata bukan firman Tuhan, yaitu dusta. Sekarang Bukan saya tanya, dusta, Pak. dari mana? Mereka itu saling menguatkan. Mereka itu kena murid. Mereka Nah, kalau saling menguatkan inilah yang muter-muternya. Dari mana kemudian kamu dapat legal standingnya bahwa Paulus adalah murid Yesus? Ayatnya mana, Bung? Bapak, Izin Bang. tulisan itu saling Bapak berkaitan, tersenyum. Pak. Ini yang dituntut ini perkataan Yesus. Melalui Yesus yang mengangkat Pak Paulus jadi rasul gitu. Teruslah memberitakan firman, Pak. Ya. Itu Nah, Tuhan itu Yesus sendiri perkataan yang berbicara Tuhan itu, tuh. Pak. Yang dia baca itu perkataan Tuhan Bang. Tapi abang Saya mengatakan enggak, yang Bung. dipertanyakan Bang Alidaya ini pernyataan Yesus. Dia kembali lagi tadi itu karena kan mereka perkataan berkata-kata ini firman perkataan Tuhan. Tuhan Yesus, Sekarang Pak. Gimana oke. Sekarang di 2 Korintus 11 nomor 17. Muter-muter, Pak. Bung. Aduh, enggak Saya tanya, enggak apa-apa Bang Dalbo. Saya tanya. Kisah para Rasul itu tahun berapa ditulis, Bung?
Aduh Pak, Makanya kalau sudah miong, jangan asal berbunyi, Bung. Kisah para rasul itu kapan ditulis, kamu tahu nggak? Aduh katanya Bang Ali Hidayat. Aduh. Pertanyaan-pertanyaan yang tidak penting sama sekali. Sangat penting, bosku. Sebab kamu sekarang menggunakan adopsi penuhanan Yesus dengan surat-surat yang tidak jelas. Sekarang saya tanya dulu, kisah para rasul itu berapa sih ditulis? Kan di dalam Alkitab, maka itu sekarang saya adalah tanya sama kebenaran. Bapak, Tidak perlu Musa lagi sama ada Daud Bung, siapa yang Bung. duluan Pak? Bung, Sekarang saya tanya sama Bapak, Musa sama Daud siapa yang duluan Pak? Daud dulu. Sekarang yang saya tanya, Sekarang saya tahun tanya sama berapakah Bapak, Musa ditulis sama Daud kisah siapa para yang rasul duluan, itu, Pak? Bung? Kan Bapak mau tahu tahun kan? Kenapa saya mau tanya sama Bapak? Musa sama Daud siapa yang duluan Pak? Jangan bicara tentang tahun di sini, karena Al-Quran itu jelas. Oh Bapak bicara tahun begini nih Pak. Bahkan Allah Saya menceritakan tentang jasad Fir'aun yang ditemukan di Turki di abad ke-18. Padahal itu lebih dulu 2100 tahun sebelum Rasulullah. Yang saya tanya, kisah para rasul itu tahun berapa ditulis? Musa dengan Daud siapa yang duluan Pak? Silakan Daud kok mutar-mutar. Sekarang saya tanya samamu. Sekarang saya tanya samamu. Pak, siapa yang duluan? Musa sama Daud? Oh, Daud Siapa, bukan Pak? Yakub. Daud selepas Musa. Sekarang yang saya tanya samamu, tahun berapakah kisah para rasul itu ditulis? Siapa Daud? Kan Bapak mau tahun ini. Ya Daud sama Musa. Bukan siapa yang saja duluan, itu, Pak? Bung. Kalau itu harus kita tanya, siapa duluan, Yesus sama emaknya? Jadi jangan menghibur dirilah. Fokus ke pertanyaan. Kisah para rasul itu tahun di berapa ditulis? Kristen tahu Tuhan Yesus itu dari dulu sejak ada kekal dia Pak. Tidak ada akhirnya. Kalau kita Yang saya tanya, kisah para rasul itu tahun berapa ditulis? Iya. Tahun berapa ditulis kisah para rasul? Atau Kristen tidak tahu? saya tanya Musa sama Daud siapa duluan Pak? Kok mutar-mutar? Yang saya tanya ini beblos. Bapak. Itu Sejarah Bible sejak kamu tidak tahu. Siapa yang dulu? Tahun berapa ditulis itu kisah para rasul? kan saya kan kurang paham Pak. Karena Bapak tahu Berarti, tahun, makanya saya senang tanya sama Bung, Bapak. kalau Musa sama jujur, Daud siapa yang kalau duluan, kamu jujur, Pak? saya tidak tahu Bang Al Hidayah, maka Al Hidayah kasih tahu. Sekarang kisah para rasul, kamu tahu nggak tahun berapa ditulis? Oh makanya saya tanya siapa duluan Musa sama Daud siapa duluan Pak? Apa hubungannya itu? Duluan mamanya Yesus dari dia. Enggak ada Sekarang yang saya hubungannya. tanya, kisah para rasul itu tahu nggak tahun berapa ditulis? Karena saya belum berapa mengerti, makanya wajar aja saya tanya Aduh, sama debatnya Bapak ini kan. Tidak, sekarang masalahnya, yang kamu ditanya apa, kamu jawab apa? Enggak, kan Guys, tidak ada akhirnya ini guys. sekalian saya tanya sama Bapak. Oke, saya ulang ya, pertanyaan saya, dengar pelan-pelan saya bilang. Tahun berapakah kisah para rasul itu ditulis, wahai teman-teman Paulus? Ayo Google. Tahun berapakah kisah para rasul itu ditulis? Udah jawab aja Pak. Tidak boleh langsung jawab kecuali kalian bertiga mengatakan saya tidak tahu Bang Al. Kasih tahu dong. Itu. Itu Bang ya. Kalau itu memang kami tidak tahu karena kami itu percaya dengan Nah, udah. Jadi kalau tulisan-tulisan Baru satu. Udah. Bosku, udah. Bang Al. Si tersenyum, cepat. Ini bukan lawan diskusi kita tadi. Ini yang tersenyum belum mengatakan. Dijawab itu Iya. 30 hingga 62 Masehi Pak. Apa? Sekitar itu Pak ditulis. Apa? 30 hingga 62 Masehi Pak ditulis. Kisah para rasul Iya. 30 Masehi ditulis. 30 hingga 62 Masehi Pak. Dia bukan tiba-tiba kami itu ditulis pelajari gitu. yang penting-penting. Bung, saya tanya Yang sama kamu. penting-penting kami pelajari. 30 Masehi aja Yesus masih Bung. hidup. Yesus masih ada. 30 Kisah para rasul itu ditulis tahun 50 sampai 55 Masehi. Kalau kamu tidak tahu. Sekarang masalahnya, kenapa tiba-tiba ada perkataan Yesus nempel di kisah para rasul? Pak, saya jawab 30 hingga 62 Masehi. Nah, Coba sekarang datanya di mana coba? Yesus masih ada. Musa sama Bapak. Daud siapa yang duluan Pak? Bung. 30 Masehi itu Sekarang Tuhan Coba masih ada. datanya dari mana itu? Kamu temukan. sama Daud siapa yang duluan Pak? Silakan Pak, tolong dijawab. Bukan menghibur diri di sini tersenyum. Nggak ada tunda. Kapan itu ada kisah para rasul di tahun ke-30 Masehi? Dengan Daud siapa yang duluan Pak? Hubungannya apa itu tersenyum? Apa dengan Musa dan Daud? Enggak ada hubungannya kok ke situ sih. Ini kamu lihat lihat coba. Enggak ada hubungannya, saudara.
pertanyakan. Perdebatan Penting kamu coba lihat itu pernyataan Pak Paulus. Aku jerat kalian dengan tipu daya. Itu kurang apa lagi? Dusta yang mana lagi kalian mau benarkan? debat dengan ahli daya nih. Debat dengan ahli daya ini enggak ada Dusta apalagi yang kamu benarkan? Kok nggak ada hasil? Kisah para Rasul saja kamu tidak tahu tahun berapa ditulis? Mat, saya sudah jawab tadi 36 hingga Kamu di sini bosku nggak ada Coba ilmu carikan ayatnya, sebenarnya. Pak. Datanya di mana? Nah, sekarang tanya lagi, Pak. takut Datanya dari mana kau bilang itu? tapi bicara Saya tahu keselamatan betul dan waktunya, Pak. Tolong kita dijawab, Pak. Iya. dapat Masalahnya sekarang yang kamu sedang tuhankan adalah anak orang, bukan ke situ. Kita fokus ke lain. Masalahnya kan Bapak terlalu pintar dengan waktunya itu loh, Pak. Makanya Nah, saya iya. kurang mengerti. Iya. Saya tanya Nabi Daud Sebab dengan saya mengajak Musa, siapa kalian, yang kamu ini duluan, sesungguhnya Pak? pengikut Paulus dan konco-konconya atau pengikut Yesus. Sebab itulah bila Kisah Para Rasul ditulis 50 Masehi, kapan ada tiba-tiba nempel di situ perkataan Yesus? Kenapa ada? Iya, Pak. Yang penting Apakah Yesus itu turun naik gitu kayak ingus gitu? siapa yang duluan, Pak? Nabi Musa atau Nabi? Kayak kecelup. Apa Itu nggak kaitannya? penting, semua Apa tahu. kaitannya? Nggak ada kaitannya di Apa situ, Pak. hubungannya? Hubungannya apa? Kolerasinya apa kolerasinya? Kalau nyerah, katakan nyerah gitu loh. yang dibahas Apa sih itu? Limit Ayam dulu. bakar. Ayam bakar. Maaf, Pak. Saya ikut. bahas keselamatan dong, bahas kebenaran dong. Masa bahas teks doang tak? Itu keselamatan. Itu salah satu keselamatan, saudara. Masa Anda menyembah sesuatu sesembahan yang salah? Maka tolong kami bicarakan siapa yang duluan, Pak? Nabi Musa. Ya, saya tanya kau juga. Yang mana duluan? Taurat atau Sabur? Pak, saya tanya. Tolong kita dijawab. Musa dengan siapa yang Apa duluan, Pak? hubungannya ke situ? Anda mulai Dan kabur dari tersenyum. tema. Kalau kamu tidak punya, Supaya saya- hey. Supaya tahu Kalau kan kamu saya tidak punya mengerti, Bapak. pengetahuan untuk diskusi, maka tidak ada gunanya kamu ngomong, Bang. Ini memalukan. Semakin kamu banyak ngomong, semakin nanti banyak orang mualaf. Bukan, Pak. Kan Bapak kan tahu waktu sampai kisah-kisah para rasul. Nah iya. Sekarang yang saya tanya, kamu sedang membenarkan imanmu dengan narasi-narasi Kisah Para Rasul yang tidak jelas, yang mana menurut Kisah Para Rasul 1 nomor 1 itu adalah hasil penyelidikan Lukas. Tolong dijawab saya dengan segala. Sebab itulah kenapa tiba-tiba ada nempel perkataan Yesus di dalam itu, Bong. Tolong dijawab karena Bapak tahu betul waktunya, makanya saya. Iya, saya jawab. Apa Silakan. gunanya? Apa gunanya? Bang Dal enggak usah, Saya saya jawab. juga tahu itu. Silakan Tapi Anda bertanya. buat apa itu? Apa gunanya juga membahas itu, Bang? Apa gunanya juga membahas Nah, sebab Inilah di Kisah Para langkah Rasul, ketika dia menyerah. sebab di Kisah Para Rasul itu yang menceritakan Tuhan Yesusmu. Sementara Yesus tidak pernah menceritakan kepada murid-murid dia Tuhan. Bagaimana perkataan Yesus tiba-tiba nempel di Kisah Para Rasul karangan Lukas? Itu kan. Nyerah dia. Di sini simple teman-teman Kristennya. Kalau Anda memang sudah nyerah, lambaikan tangan atau loncat sendiri, itu selesai. Bagaimana Bang Al? Iya. Ini Satu si kabur Kristen. sudah. Oh iya. Ini si Vinerland. Vinerland ini Kristen apa Islam? Kristen dia. Aduh. Ya, saya Kristen. Oh iya. Apa yang mau disampaikan, Bang? Silakan. Sampaikan ketuhanan Yesus yang kamu akui, yang kamu imani. Silakan. Iya, saya percaya Tuhan Yesus Kristus dan Juru Selamat. Saya percaya. Kalau saya sebaliknya, saya percaya Yesus itu adalah juru selamat yang diutus oleh Allah kepada Bani Israel. Sekarang kamu mengatakan dia Tuhan, betul?
Iya, dia adalah firman yang menjadi Mesias. Saya percaya. Oke. Kesaksian Yohanes dan kesaksian Yesus yang mana lebih penting, Bang Biner? Bang Win. Kesaksian Yohanes Dan kesaksian Yesus yang mana lebih penting? sama-sama benar itu. Oh, kesaksiannya. sama-sama benar. Tetapi kalau Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah firman. Ya memang tidak ada. Iya, tidak Adalah ada. firman nggak ada. Oke, jadi kesaksian Yohanes, aduh, ampun rumah, ampun, Bang, ampun rumah. boleh kalau ketika Anda sudah selesai berbicara di mute atau setidaknya cari tempat-tempat yang tidak berisik ya. Lanjut, Ani. Iya, kesaksian Yesus menurut Oke, dia di Yohanes 5 nomor 36, dia lebih penting daripada Yohanes. Sementara Yohanes pun tidak ada menceritakan itu nama Yesus. Tapi teman-teman Kristen lebih adem mengikuti referensi dari Yohanes, sedang itu Yohanes membuatnya sendiri tanpa ada narasi dari Yesus. Bahkan tiada nama dari Yesus itu. Sekarang kesaksian Yohanes dan Yesus yang mana lebih tinggi? Masa kesaksian manusia lebih tinggi daripada kesaksian Tuhan? Di mana Bang kamu temukan Yesus mengatakan aku adalah firman? Tidak ada mengatakan aku adalah firman, tidak ada Yesus mengatakan demikian. Cuman Yesus berkata, aku dari atas, kamu dari bawah. Itu kata Yesus. Oke. Kamu dari atas, aku dari bawah gitu ya Bang ya? Betul ya? Sekarang coba dibuka Bang, Yohanes 17 nomor 14. Atau biar saya bacakan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Sebab mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Siapakah mereka yang dimaksud oleh Yesus? Tuhankah semuanya? Ya berarti udah benar. Apa yang dikatakan Tuhan Yesus itu udah benar. Apa kita masalah? Ya, nah, salahnya di sini karena kamu mengatakan karena Yesus bukan dari dunia. Sementara Yesus mengatakan, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Sebab mereka bukan dari dunia sama seperti aku, bukan dari dunia. Bahkan dijelaskan lagi dalam Yohanes 14 nomor 16. Firman-Mu bukan dari dunia sama seperti aku berikan kepada mereka yang bukan dari dunia. Lagi, mungkin ada lagi narasi yang lain dianggap sehingga Yesus dianggap Tuhan. Udah benar, itu kan udah benar. Artinya aku bukan dari dunia ini. Artinya kan di situ sudah benar. Ya, sama yang seperti jadi persoalan. Ya, sama seperti mereka. Sekarang yang mereka dikatakan oleh Yesus siapa, Bang? Allah atau firman? Mereka yang tidak menerima kedatangan dia, yaitu orang-orang Farisi dan orang-orang Yahudi. Malah Yesus mengatakan di situ, aduh kamu ini, aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka sebab mereka bukan dari dunia sama seperti aku bukan dari dunia. Siapa mereka di situ? Mereka yang menerima perkataan Tuhan Yesus, seperti anak-anaknya, seperti kami lah inilah. Kami kan anak-anaknya. Iya. Berarti semua anak-anaknya juga bukan dari dunia. Saya tanya, kamu ini dari dunia atau dari langit nongol? Perkataan Tuhan Yesus itu tidak datang dari dunia, itu maksudnya. Apa yang dia sampaikan itu datang dari Allah, itu maksudnya. Betul, kalau itu betul, maka jangan didiskusikan lagi Yesus adalah Tuhan. Sekarang masalahnya Yesus mengatakan, firman-Mu aku telah berikan kepada mereka dan dunia membenci mereka. Siapa mereka? Adalah murid-muridnya, bukan dirinya, bukan Allahnya. Murid-muridnya dibenci oleh orang-orang karena dia menyampaikan apa yang disampaikan oleh Yesus. Sekarang yang kamu mengatakan bahwa Yesus itu bukan dari dunia atau Tuhan, dengan ayat yang mana lagi Bang? Termasuk Bapak yang membenci dia, itu membenci kami. Itulah dia Ya Allah, maksudnya. ya Tuhanku. Masa Bapak membenci Yesus? Itu kamu dapat dari mana itu? Apa ya firman yang telah kusampaikan itu telah kusampaikan kepada mereka. Kan itu Nah, yang mereka ini siapa? Ya mereka yang menerima firman Tuhan Yesus Kristus itu Ya siapa? seluruh umat Kristen. Ya orang Kristen lah. Berarti Kristen bukan dari dunia. Apa yang disampaikan Tuhan Yesus Bang Kristus itu Dalbo, coba tidak dari Bang dunia. Dalbo di screen dulu.
Di Yohanes 17 nomor 14 itu. Mungkin beliau ini tidak membaca tapi terus menjawab. Tunggu, ambil HP 1. Bentar ya. Saya aja. Nih, deket. Oh ya, silakan Kak Noi. Karena susah saya karena ini mic nya. Berapa? Gedein dulu Kak Noi. Yohanes 17 nomor 14. 17, 14. Aku telah memberikan firman-Mu itu bukan? Iya, betul. Ini siapa yang mau baca? Saya. Ya, silakan. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka. Karena mereka bukan dari dunia. Sama seperti aku bukan dari dunia. Nah, dia mengatakan tadi Yesus itu Tuhan karena bukan dari dunia. Di sini Yesus mengatakan bahwa mereka bukan dari dunia. Siapa mereka ini? Dikatakan, dijawabnya adalah Kristen. Ternyata Kristen yang ada di muka bumi ini bukan dari dunia. Tiba-tiba nongol jatuh dari langit gitu. Begitu Bang Win? Berat. Iya, yang menerima perkataan Tuhan Yesus itu adalah datangnya dari Allah, itu maksudnya. Hah? Bukan dari dunia Bang, di situ ayatnya. Bukan yang menerima dari Allah, bukan. Iya, segala perkataan Tuhan Yesus telah diterima. Yang menerimanya adalah murid-muridnya. Artinya mereka tidak lagi dari dunia, tapi dari Allah, itu maksudnya. Sekarang simple aja Bang. Di situ dikatakan dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Yang saya tanya bukan menerimanya atau apanya, yang mereka ini siapa? Inilah murid-murid Yesus yang menerima firman Tuhan. Oke, murid-murid Yesus itu siapa? Satu orang saja Bang diceritakan bahwa bukan dari dunia, siapa? Satu orang aja. Jangan 2,3 miliar. Satu orang saja murid Yesus yang bukan dari dunia, siapa? Setiap firman yang disampaikan oleh Tuhan Yesus, firman itu datangnya bukan dari dunia. Betul, Dia itu kalau itu memang atas. betul Bang. Justru yang saya tanya, bila kamu mengatakan bahwa itu adalah murid Yesus, kapan diceritakan dalam Bible satu orang saja murid Yesus bukan dari dunia? Satu orang saja, namanya siapa? Bang Al-Hidayah, ini berat nih. Harus ada Roh Kudus sama Tidak usah kamu mengganggu dulu bosku. Kamu nyimak aja dulu, duduk yang manis, ngopi, nanti giliran Nggak kamu. akan bisa paham Abang, sumpah. Ini masalah roh. Yang disebutkan itu bukan dari itu masalah roh. Kamu diam dulu saudara. Bukan masalah roh. Kamu yang tidak tahu cuma so tahu. Ya, kamu duduk manis, kami injili kau. Ya. Ini tentang roh Bang. Yang bukan dari dunia itu tentang roh. Makanya ini Anda hanya so tahu aja pada ilmu. Lanjut. tentang roh yang bukan. Iya, nanti blender kamu kalau itu yang kamu bawa. Sekarang coba Bang Nanti Win. kamu diam dulu. Bang Win, sekarang siapa di dalam Bible dikatakan satu orang saja murid Yesus bukan dari dunia? Siapa saja? Satu orang saja namanya. Enggak, kita fokus pada ayat yang Al-Hidayah sampaikan itu aja. Nah itu makanya masih fokus ke situ. Yohanes 17 nomor 14. Aku telah memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia, sama seperti aku bukan dari dunia. Iya, artinya segala firman yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus itu datang dari Allah, itu tidak datang dari mungkin dunia. kamu tidak itu mengerti. maksudnya. Oke, mungkin kamu tidak mengerti. Yang dikatakan bukan dari dunia di situ siapa? Tuhan Yesus. Yang Yesus katakan sama seperti aku Murid bukan Yesus dari yang sudah dunia dipenuhi siapa? Roh Kudus. Kunci bukan dari dunia, Roh Kudus. Bang Win. Murid-murid Yesus semua. Iya, Nanti. segala perkataan. Kamu duduk manis Bang Bosku, nanti saya kasih kopi sama kamu. Segala perkataan yang telah disampaikan oleh Tuhan Yesus kepada murid-muridnya, yang menerimanya dan mempraktekkannya dan mengimplementasikannya bukan datang dari dunia, datang dari Allah, itu maksudnya. Oke. Sekarang di mana ayatnya, Bang? Ayatnya di mana? Mengimplementasikan, mengasumsikan. Di mana ayatnya itu? Satu orang saja, murid Yesus bukan dari dunia.
Maksudnya bukan, maksudnya itu kan perkataan Tuhan Yesus setelah disampaikan apa yang telah disampaikannya kepada murid-muridnya yang datangnya Bang dari Win. Allah, dari sang Bang lain. Win, kalau diskusi sebenarnya kalau Kristen ini punya kejujuran, coba di-mute dulu Bang Aganuis. Sebenarnya ini di sini kita hanya menguji kejujuran seseorang. Sebenarnya itu simple. Dunia membenci mereka dan memberikan firman-Mu kepada mereka dan dunia membenci mereka karena mereka bukan dari dunia. Ini sama. Bahwa Yesus mengatakan firman-Nya yang diterima dari Allah dibenci oleh orang-orang Kristen. Kenapa faktanya? Karena Yesus menyampaikan satu Tuhan, tetapi Kristen mengajarkan tiga Tuhan. Terbalik Pak. Bapak yang membenci, kalau kami tidak membenci. Bapak yang membenci kami. Oke, nggak apa-apa. Saya ikut. Kalau saya itu kemana arahnya Kristen saya ikut. Sekarang saya ingin nih Bang, coba kita buka edukasi yang menggunakan nalar dulu ya. Kamu mengatakan orang Islam membenci Yesus dengan cara apa? Kamu tidak mengimani perkataannya. Abangku, ini Oke. Tidak mengimani perkataannya. saya baca satu ayat. Nanti dulu. Izin baca satu ayat. Nanti dulu biar satu-satu kelar. Nanti kamu, kamu sabar. Kamu tadi bicara banyak loh. Ini Saya baca satu ayat, biar Anda paham. Tadi kamu ditanya, enggak bisa jawab lagi. Kasih rehat di bawah Nanti coba, sabar ya. kalau tidak menahan Roh Kudusnya. Supaya kelar Kalau satu-satu. kamu enggak mau diatur, sepak kau. Oke, Bang Win. Nanti giliran kau. Ini anak-anak Paulus ini enggak mendengar. Ya, Bang Win. Sekarang coba cari satu ayat saja. Satu ayat saja yang kamu bilang orang Islam benci dengan Yesus. Satu ayat misalnya. Ini sama halnya ketika orang bilang Al-Hidayah ini penghujat Yesus. Dengan cara apa sih kita tidak mengikuti Yesus? Dengan cara menafsirkan Alkitab. Itulah caranya. Karena di Wahyu 22:18-19 dikatakan jangan kamu menambahi dan mengurangi firman Tuhan. Bang Win, coba fokus ke saya dong. Apa kira-kira orang Islam benci kepada Yesus itu? Ya kamu menafsirkan ayat-ayat firman di dalam Alkitab dengan menjelaskan dan menjabarkannya tidak sesuai dengan keimanan Kristen itu artinya kamu tidak suka. Betul. Kalau gitu begini. Kalau kamu mengatakan bahwa saya mentafsir ayat-ayat Bible, di Bible itu tertulis sesungguhnya boleh menambahkan firman Tuhan atau mengurangi atau tidak boleh mengasumsikan. Tidak boleh. Tidak boleh toh? Betul kan? Sekarang katanya saya mau tahu aja. Satu ayat saja orang Islam ini membenci Yesus itu dari ayat mana? Nanti saya akan sampaikan beratus-ratus ayat. Bahwa orang Islam lah yang mengikut ajaran Yesus sesungguhnya. Silakan. Mereka sebenarnya tidak tahu Bible. Jadi menyangka kita menafsirkan, padahal Al-Hidayah dan teman-teman lain di sini hanya membaca sesuai yang tertulis. Coba ditanya ada berapa coten-coten naik di sini, belum ada. Yang punya Bible, bayangkan mereka ini. Belum ada yang punya Bible. Jadi kami di sini Al-Hidayah dan teman-teman muslim, saudara muslim saya, tidak ada yang menafsirkan sesuai yang tertulis kami baca. Kami tanpa Roh Kudus, Roh Kudus, Roh Kardus, kami baca sesuai yang tertulis. Silakan dibantah. Ya, tadi kan Pak Al-Hidayah bertanya ayat mana yang kami tafsirkan dengan sesuai kehendak kami, kata Pak Al-Hidayah. Saya katakan bukan itu, Bang Win. Dengar dulu, bukan itu pertanyaannya. Kamu mengatakan bahwa orang Islam itu membenci Yesus. Itu ayatnya di mana? Satu aja ayatnya. Nanti saya akan buktikan puluhan ayat bahwa orang Islam yang mengikuti ajaran Yesus. Coba. Kalau secara tertulis orang Islam membenci Kristen tidak ada, tetapi ketika kamu menerjemahkan sekarang dasarmu apa? Mengatakan orang Islam itu membenci Yesus. Jadi bolehkah saya menyampaikan bahwa orang Islam sesungguhnya adalah mengikuti Yesus? Boleh? Tidak. Saya tidak percaya.
Kalau kamu percaya, dibaptislah kamu di dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Oke. Izin dulu Bang Al supaya nyambung diskusinya. Begini Bang Wirner, ketika Al-Hidayah menyebut ayat, membaca ayat, saudara buka googling juga, karena saya yakin Anda tidak punya Bible. Lanjut Bang Al. Nah, itu saya peringatkannya, Anda googling dan ikuti baca supaya Anda tidak nuduh-nuduh. Oke. Ya, Jadi orang Islam itu sebenarnya duduk di atas kebenaran karena orang Islam lah yang hadir memuliakan sosok Isa Al-Masih atau Yesus. Sebelum mungkin saya merungkai bagaimana Isa Al-Masih tidak sama dengan Yesus Kristus. Iya. Nanti saya akan paparkan bagaimana itu boleh sama Bang. Makanya kamu duduk manis. Karena dari tadi saya persilakan kepada kamu. Kamu duduk manis. Tentang nama dulu ya. Nama Yesus Kristus ini diadopsi dari Yunani. Yang mana dalam 3 kata semetik, Arabik, Aramaik, dan Ibrani, ini menunjuk kepada satu oknum, yaitu Isa Al-Masih, Yehoshua HaMashiach, Yesus Kristus. Tiba-tiba diyunanikan menjadi Jesus. Karena apa? Dari Yunani itu kemudian timbul perkataan-perkataan nama orang yang lebih ademnya dipanggil us-us. Politikus, Paulus, Efesus, Timotius, gitu. Jadi tentang nama, bahkan kitab Seleber 2011, ini Bible, tertulis dalam Matius 1 nomor 1, inilah silsilah Isa Al-Masih, anak Daud, anak Abraham. Juga tertulis dalam Matius 21 nomor 11, inilah Nabi Isa dari Nazaret dari wilayah Galilea. Bahkan tertulis dalam Matius 1, 18 dan 19, Maryam memperanakan Isa Al-Masih. Jadi bagaimana tidak sama? Tetapi kemudian kenapa berbeda? Dalam dua-dua kitab, Al-Quran lah yang memuliakan sosok ini dan tidak menghinakan dia. Sementara di Kristen, di samping menjadikan dia Tuhan, juga harus ditinju, dipukul dan diludah untuk naik pangkat menjadi Tuhan. Ayo sekarang kita masuk ke poin. Tatkala orang-orang Kristen mengatakan bahwa orang Islam membenci Isa Al-Masih, ini tidak Alkitabiah. Kenapa? Jelas ajaran Yesus menuju kepada Bani Israel hanya menyembah kepada satu Allah. Sebagaimana yang dikatakan oleh Allah, difirmankan oleh Allah dalam Al-Quran kepada Bani Israel, perkataan Nabi Isa, wahai Bani Israel, sesungguhnya aku ini adalah utusan Allah kepada kalian. Ayatnya di Bible ada enggak? Matius 15:24, aku diutus hanya kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Di Matius 10 nomor 5 dan 6, ketika Yesus memerintahkan muridnya untuk pergi, dia berpesan kepada mereka, jangan masuk atau menyimpang ke bangsa lain atau masuk ke kota-kota Samaria, melainkan pergilah kepada domba-domba yang hilang dari umat Israel. Begitu juga di dalam Matius 17 nomor 19, yang mana di situ dikatakan 19 nomor 28, di situ dikatakan Isa atau Yesus ini menghakimi hanya 12 suku Bani Israel. Kemudian kita terus, Al-Quran mengatakan, maka Allah itu adalah Tuhanku dan Tuhanmu, yang mana dikatakan oleh Yesus di dalam Yohanes 20 nomor 17, aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapakmu, Tuhanku dan Tuhanmu. Yang mana diteruskan oleh Allah, maka sembahlah kamu akan Dia. Yang juga dikatakan oleh Yesus di dalam Lukas 4 nomor 8. Di dalam Alkitab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu, sebab hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lalu ikutilah aku, inilah jalan yang lurus. Di Yohanes 14 nomor 6. Jadi kalau di framing bahwa orang Islam ini membenci Yesus, tidak boleh. Karena apa? Justru orang Islam boleh menerangkan secara detail, spesifik, siapakah Yesus ini dan ajaran Yesus yang sesungguhnya adalah apa. Sekarang, Yesus melakukan mentaati hukum-hukum Taurat di Yohanes 17 nomor 19 sampai 22. Bukankah Musa menetapkan supaya kamu disunat? Sebab sunat itu bukan berasal dari Musa, tetapi dari nenek moyang kita. Mengapa kamu berusaha membunuhku? Karena kamu tidak melakukan hukum Taurat. Sekarang, bagaimana di dalam Al-Quran, yang mana Isa alaihissalam diberikan suatu kitab, yaitu kitab Injil di dalam Al-Maidah ayat 46, untuk menegakkan ajaran sebelumnya, yang juga sekali lagi dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 nomor 17, aku datang bukan untuk menegakkan hukum Taurat dan kitab para nabi.
Dan bahkan di dalam Taurat itulah kemudian terkandung di dalam 613 Meshot, begitulah perintah bersujud menghadap ke bait Allah seperti Mazmur 5 nomor 7 dan 8. Berkat kasih setiamu yang besar, berkat kasih setiamu yang Allahu Akbar, aku akan masuk ke rumahmu, bersujud menghadap ke arah baitmu yang kudus, menyembah dengan takut akan engkau. Demikianlah orang Islam perbuat. Bahkan dalam Bible dikatakan, jangan makan babi, daging binatang itu jangan kau terkena bangkainya, haram semuanya itu bagimu. Yang dimana di dalam Al-Quran difirmankan dalam surah Al-Ma'idah ayat 3, bahwa babi itu adalah haram. Sekarang, menurut Bible pun ada kewajiban perempuan untuk bertudung. Dan kita melihat seperti Kak Noy yang ada di atas ini. Dia berhijab untuk menutupi diri daripada kemaluan, daripada dilihat orang seperti orang munafik. Itulah yang tertulis dalam 1 Korintus 11 nomor 5 dan 6. Sebagaimana orang Islam diwajibkan untuk berpuasa, maka Yesus mengatakan dalam Matius 6 nomor 16 sampai 18, sebab jika kau berpuasa, jagalah mukamu, basuhlah mukamu supaya jangan kelihatan muram, jangan seperti orang munafik, sebab orang yang berpuasa sudah mendapat upahnya di surga. Sebagaimana Yesus yang dikafan di dalam Matius 27:59, kelak Al-Hidayah kalau mati persis seperti Yesus, insya Allah dikafan. Seperti mana Yesus bersujud dalam Matius 26:39 sampai 44, begitulah demikian Al-Hidayah sebentar lagi akan menunaikan maghrib, mengikuti ajaran Yesus. Sekarang tatkala teman-teman Kristen mengatakan dia pengikut Yesus, apakah Yesus pernah mengajarkan dia Tuhan? Tidak. Apakah Yesus pernah mengajarkan makan babi? Tidak. Apakah Yesus pernah mengajarkan untuk kulub tidak bersunat? Tidak. Apakah Yesus pernah mengajarkan koloreng? Tidak. Apakah Yesus pernah mengajarkan kerohanian? Tidak. Apakah Yesus pernah mengajarkan rabana? Tidak. Apakah Yesus pernah mengajarkan 25 Desember? Tidak. Apakah Yesus pernah mengajarkan bahwa kalian harus menuhankan Bapa, Putra, dan Roh Kudus? Semuanya itu tidak Alkitabiah. Jadi dalam diskusi, bagaimana kita berkata-kata sesuatu yang tidak Alkitabiah, sementara Al-Hidayah berpegang teguh kepada apa yang difirmankan oleh Tuhan, karena Bible itu masih mengandung 18% daripada 39 kitab Old Testament atau Perjanjian Lama. Itu mengandung 12% yang benar. Sementara 27 kitab Anglikan atau Protestan yang dipanggil New Testament itu masih mengandung 6% kebenaran. Sebab itulah Al-Hidayah masuk Islam, para ikon fisabilillah, sebab mengikuti ajaran Yesus. Kewajiban kita di Yohanes 5 nomor 24, kamu harus berpindah dari kegelapan menuju terang. Begitulah juga yang dikatakan dalam Matius 19 nomor 30. Yang terakhir adalah yang terdahulu, sementara yang terdahulu adalah yang terakhir. Jadi alhamdulillah Isa Al-Masih Yesus sudah menubuatkan kelak akan datang umat yang terakhir, yang alhamdulillah dijelaskan dalam hadis bahwa tidak akan dibukakan pintu jannah ketika tidak bangkit duluan atau yang memasuki adalah umatnya Rasulullah Muhammad SAW yang mentakbirkan Allah dengan keesaannya dan tidak mempriming dengan keduaan dan ketigaannya. Itulah ajaran-ajaran yang saya percayakan dikasih tahu oleh Yesus kepada Al-Hidayah sendiri, yang mana di dalam Yohanes 14 nomor 27, kutinggalkan salam, damai sejahtera kepada kalian. Salam ini apa? Dalam bahasa Yunani itu adalah shalom. Shalom ini apa? Dalam bahasa Arab itulah assalam. Dari kata ini saja kita sudah menemukan kebenaran Islam, yang mana kutinggalkan Islam kepada kalian. Demikian firman dari Yesus. Wallahu a'lam. Panjang kali lebar ya Pak Al-Hidayah. Ya tidak apa-apa Bang, selagi kita masih duduk dalam artinya Alkitabiah, biar panjang-panjang aja. Jadi kalau teman Kristen itu menggunakan data, kami akan coba mengikuti, mendengar gitu, menyimak. Tetapi mohon maaf Bang, apa yang saya pernah lalui dalam diskusi, seperti yang host sudah bilang tadi, bahwa tiada satu orang pun Kristen itu yang naik untuk menggunakan kitab, atau yang mereka anggap itu firman Tuhan, melainkan dogma dan doktrin. Sementara kalau Al-Hidayah secara spesifik boleh menjelaskan bahwa bagaimana doktrin ini murni adalah pengikut-pengikut narasi-narasi dari Paulus. Tentang Taurat, teman-teman, kita buka di Yeremia 8 nomor 8, yang mana Tuhan telah berfirman kepada Nabi Yeremia, menubuatkan bahwa kelak Taurat ini akan dirobek-robek dan diinjak-injak oleh manusia, yaitu orang-orang seperti Paulus. Bagaimanakah kamu berkata kami bijaksana dan mempunyai Taurat Tuhan? Sesungguhnya
pena penyurat sudah membuat Taurat itu menjadi bohong. Juga ada di Yakobus 2 nomor 10, jika seorang mematuhi seluruh hukum tetapi melanggar salah satu perintahnya, sudah melanggar seluruh hukum Taurat. Yang juga ada di Amsal 29 nomor 18, bila tiada wahyu menjadi liarlah rakyat, berbahagialah mereka yang berpegang teguh kepada ketetapan hukum Taurat. Yang juga dikatakan oleh Yesus dalam Lukas 16 nomor 17, lebih mudah langit dan bumi ini lenyap daripada satu titik hukum Taurat batal. Yang juga dikatakan dalam Yohanes 7 nomor 19, bukankah Musa yang berkata, memberikan Taurat kepadamu, namun tidak seorang pun di antara kamu yang melakukan hukum Taurat itu, mengapa kamu berusaha membunuhku? Yang juga dikatakan di dalam Yohanes 7 nomor 22, jadi Musa menetapkan supaya kamu bersunat. Sebenarnya sunat itu tidak berasal dari Musa tetapi dari nenek moyang kita dan kamu menyunat orang pada hari Sabat. Yang juga dikatakan oleh Yesus dalam Matius 5 nomor 19, karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain akan menduduki tempat yang paling rendah dalam kerajaan surga. Sebaliknya, siapa yang mentaati dan melakukan perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkan demikian kepada orang lain, dia akan menduduki tempat yang paling tertinggi dalam kerajaan Allah. Coba sekarang kita lihat apa yang dikatakan oleh Paulus. Di Efesus 2 nomor 15 kemudian, dengan matinya sebagai manusia, dia telah membatalkan hukum Taurat dan segala ketetapannya. Di Galatia 2 nomor 16, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan untuk melakukan hukum Taurat, cukup untuk beriman saja. Di Roma 4 nomor 14 sampai 15, hukum Taurat sama sekali tidak berguna bagimu, kata Paulus. Di Galatia 5 nomor 2, lagi-lagi aku Paulus berkata kepadamu, jika kau menyunatkan dirimu, Kristus Yesus sama sekali tidak berguna bagimu. Bahkan di Roma 3 nomor 18 sampai 20, tidak seorang pun yang dapat dibenarkan melakukan hukum Taurat, karena justru oleh hukum Taurat orang-orang mengenal dosa. Yang kemudian di Roma 12 nomor 12, sebab semua orang berbuat dosa tanpa hukum Taurat binasa, tanpa hukum Taurat semua akan berdosa di bawah hukum Taurat. Yang juga dikatakan dalam Roma 6 nomor 14, kamu tidak lagi dikuasai dosa karena kamu tidak di bawah hukum Taurat. Coba kita lihat sosok yang dianggap Tuhan berfirman atau berkata-kata dengan sosok yang tiba-tiba nongol mengajarkan yang bukan firman Tuhan dalam 2 Korintus 11 nomor 17. Di sini sudah kelihatan bahwa beda mereka ini umpama langit dengan bumi. Yaitu Yesus mengajarkan contoh satu Tuhan. Ketika ditanya oleh Bani Israel, guru yang baik, hukum manakah yang utama? Maka jawab Yesus, dengarlah hai orang Israel, Tuhan Allah kita, Tuhan itu esa. Markus 12:29. Tetapi ketika Paulus berfirman karena sudah naik pangkat menjadi Tuhannya di dalam Kristen, dia berfirman dalam 1 Korintus 8 nomor 6. Akan tetapi bagi kita hanya ada satu Allah saja yaitu Bapa, dan satu Tuhan saja yaitu Yesus. Sedang Yesus tidak pernah membedakan Allah dengan Tuhan. Seperti juga yang ada di Yesaya 42 nomor 8, yang mana Ane Yahweh, inilah namaku adalah Yahweh atau Tuhan. Tiba-tiba ditulis oleh Elai, diterjemah karena dinaik pangkatkan Yesus menjadi Tuhan. Jadi dari sini mudah-mudahan para ikhwan fisabilillah di bawah yang ada teman-teman Kristen, coba kamu pelajarilah Bible. Insya Allah dalam Bible itu akan mengandung kebenaran juga, yang murni itu adalah mengajarkan tentang ajaran Islam. Sementara saya sendiri mencari-cari dulu di mana sih ajaran tentang kekristenan dari Yesus, ternyata tidak ada. Tiada juga seperti yang saya sebutkan, seperti Rabana, Koloreng, kebaktian, dan juga menuhankan Yesus. Itu tidak alkitabiah. Begitu. Kira-kira dari saya. Lanjut dulu teman-teman, saya mau sholat sebentar. Ah, lari. Baru mau nanya ini, Bang. Enggak ada yang lari, orang mau sholat. Iya, dia kan dari dia sumbernya. Seharusnya dia kan harus ditanya. Ya sabar. Dia bernarasi seperti Sabar. Ini dari tadi saya. Sabar. Sebentar lagi dia kembali. Iya. Yo, lanjut. Sebentar. Kamu sabar. Bagaimana, Banwin? Iya. Apa? Benar. Tanggapan saudara. Benar apa yang dikatakan Al Hidayah 50%. 50% lagi error. Itu jawaban saya. Jawaban apa dogma? Dogma atau doktrin? Gini kawan, ketika kita mendengarkan ya
paparan, singkirkan dogma. Di sini kita berdiskusi, bukan berdiskusi tentang ranah keimanan. Ya, kita baca sesuai apa yang tertulis dan dipahami apa yang tertulis. Jadi di wilayah saya, alhamdulillah sudah sholat ya, sudah ini ya, sudah selesai sholat maghrib. Apa tanggapan saudara? Jadi bingung ini. Banwin. Jadi membahas Masa tidak ada sanggahan? tanpa ranah iman itu, jadi membahas agama itu bagaimana itu? Jadi apa yang mau dibahas, Pak Host? Tentu kita berdasarkan data, Pak. Berdasarkan data itu bisa menimbulkan iman atau tidak? Bisa. Oh bisa. Iman itu bersumber dari mana, saudara? Nggak tahu iman dari mana. Nah, kalau dari Islam, dari mana iman itu timbul? Kami berdasarkan dari Al-Quran. Kalau saudara berdasarkan dari mana? Dalilnya mana? Dalilnya bersumber dari Al-Quran yang eksplisit. Wah, Iman muncul dari Al-Quran, mana dalilnya? Tadi kan bahas literasi data, nggak bahas iman. Ada nggak tertulis? kami berdasarkan Al-Quran. Kamu berdasarkan apa? Sehingga saudara mengimani Yesus itu Tuhan. Coba. Ya iman itu kan ada tertulis, iman itu muncul dari mendengarkan firman Tuhan yang secara eksplisit ada tertulis. Lalu Itu mendengar firman Tuhan itu dari mana? Secara eksplisit ada nggak ayat yang seperti itu Ada yang tertulis ada. Ya, Anda kan coba mengatakan, tertulis. waduh, Anda kan mengatakan dari pendengaran. Apakah Anda langsung mendengar dari Allah? Jawab. Ya nggak ada yang mendengar langsung dari Allah. Siapa yang mendengar langsung dari pencipta itu? Tidak ada. Kalau Anda pun Anda yang mengatakan iman itu di Quran kan juga tidak seperti Anda itu. yang Tidak ada mengatakan. yang mendengar suara Allah secara langsung. Kan Anda baru saja mengatakan iman itu dari pendengaran. Oke, bentar aku cari apanya, datanya lah, data. Kalau tadi tergila-gila data kita. Oh memang, kecuali kita berlogika, oke berlogika. Ketika kita diskusi, oke by data. Baru dia mau googling dia. Ini Bang Wing nggak ada tanggapannya, nggak ada respon. Iya, secara eksplisit dalam Roma 10, kalau di Alkitab, di Bible itu Roma 10 ayat 16 ada tertulis, iman timbul dari pendengaran. Yang seperti itu ada nggak yang referensi dari kitab yang kalian baca? Dari mana iman itu timbul? Di dalam Islam, kami menggunakan akal, lalu beriman. Kita menggunakan akal dulu, lalu mengimani. Yang mana sih Tuhan yang benar, yang patut, yang layak disembah? Anda beriman dulu, baru dia akal-akali. Ya, kalau dikatakan iman itu timbul dari akal, itu hal konyol kurasa, karena memang dia Oke, kalau hal konyol, oke. Dia tidak bisa dinalar. Akal logika manusia nggak sampai sama dia, nggak bisa Ya, oke. Kalau kita bisa menalar tidak? Iya. Oke. Itu udah gagal itu. Perkara iman, ada tidak rukun-rukun iman di dalam kekristenan?
enggak maunya yang jawab di luar host karena host Ini. Jangan saudara dari kami umat Islam iman timbul dari mana? tentang iman. Iman timbul dari akal itu bisa ditentang, dibantah dengan mudah. Coba yang Gimana? yang ini yang jawab. Coba dengarkan. Kamu menuhankan Yesus dasarnya dari mana? Dia kalah kali. Tuhan tidak bisa dinalar. Siapa yang bisa menalar? Saya tak berbicara Apa Tuhan? nalar. Saya masuk di rujukan. Waduh. Siapa Saya yang tanya. kenal Tuhan? Tidak ada yang kenal Tuhan. Jika melihat Bapa, kau melihat Yesus. Artinya Yesus itu di dalam Bapa, Bapa di dalam Yesus. Sekarang kutanya, Berarti siapa yang melihat bagaimana Tuhan? kalau murid-murid di dalam Bapa juga? Dengarkan, bagaimana mengenal Tuhan kalau itu? murid-murid di dalam Bapa juga? Ya artinya mereka sudah mengenal siapa Bapa itu melalui Yesus. Berarti refleksi kalau pencipta itu dasar itu, saudara, yang kau pahami, berarti refleksi dengarkan. pencipta Kalau itu lewat itu apa? menjadi dasarnya, dengarkan. Iya, refleksi Kalau itu pencipta itu menjadi kau tahu dari landasan dasar saudara, berarti Tuhan saudara itu 5. Nah, karena murid-murid juga di dalam sedikit, Bapa. Bang. Tadi Tunggu dia bilang, dulu. Biarkan sesikat dulu satu orang lagi. Iya singkat ini, refleksi pencipta itu kau temukan pada siapa dan pada apa, sehingga kau tahu pencipta Tunggu itu dulu. ada, yang menjadikan Kalau segala sesuatu Anda ada. Dari mana kau tahu? Waduh, ini orang ditanya loncat ke sana. Kan saudara tadi mengatakan Yesus adalah Bapa, di dalam Bapa. Bagaimana kalau murid-murid di dalam Bapa juga? Ya, artinya sudah mengenal siapa Bapa itu melalui Yesus. Ini kan sudah kujawab. Apa bedanya murid-murid dengan Yesus di dalam Bapa? Bagaimana kau mengenal? Jangan dulu, ini dulu, selesaikan dulu ini, selesaikan dulu. Kan itu. Kan sudah Apanya yang saudara jawab? Anda mengatakan Yesus di dalam Bapa. Anda mengatakan Yesus adalah Bapa. Gimana sih ini? murid sudah mengenal siapa Bapa itu melihat Yesus melalui Yesus. Berarti kalau itu menjadi acuan, berarti kalau itu menjadi dasar saudara. Apakah pantas murid-murid dikatakan